Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia. Namun seperti biasa, kita akan memulai terlebih dahulu dengan berdoa agar pembelajaran kita pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, bahasa Indonesia pada pagi hari ini kita menginjak pada tema kedua, yaitu tentang informasi itu penting. Sebelumnya kalian buka buku kalian halaman 17. Busun akan menjelaskan tentang informasi. Terlebih dahulu yang akan Busun sampaikan pengertian tentang informasi. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai sesuatu hal. Itu yang dimaksud dengan informasi. Nah, informasi itu bisa kalian peroleh melalui media. Media di sini bisa media elektronik, bisa media cetak, dan bisa kalian peroleh dari buku. Kalian membaca buku, di dalam buku banyak sekali informasi. Juga bisa kalian peroleh di papan informasi. Nah, jadi informasi itu bisa diperoleh melalui media cetak, media elektronik, melalui buku bacaan dan papan informasi. Yang akan kita bahas pada pembelajaran pagi hari ini adalah informasi melalui buku. Nah, untuk mengetahui informasi di dalam buku itu biasanya diuraikan ke dalam 6 unsur. Kenapa? Karena informasi yang ada di dalam buku itu banyak sekali. Nah, agar kita dapat memilah-milah ya, mengetahui informasi itu apa saja yang ada di dalam buku, itu dapat kita perjelas melalui 6 unsur, 6 aspek, yaitu penjelasan tentang sesuatu hal ya. Yang kedua tempat, yang ketiga waktu, yang keempat nama orang, nama objek, kemudian sebab akibat, dan yang terakhir adalah karakter tokoh atau juga bisa proses. Nah, keenam aspek ini bisa ditentukan berdasarkan dengan kata tanya dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika kalian membaca buku, untuk mengetahui informasi apa di dalam buku, kalian bisa mencarinya dengan menggunakan 6 pertanyaan ya. Namun perlu kalian ingat bahwa tidak semua buku menggunakan 6 aspek ini, tidak semuanya, tapi sebagian besar pada umumnya kalau kita mencari informasi dalam buku, kita bisa mencarinya melalui 6 pertanyaan. Nah, seperti ini. Apa saja 6 aspek informasi di dalam buku itu yang bisa kita lihat melalui sebuah pertanyaan? Pertanyaannya bisa pertanyaan apa? Aspek apa ini menunjukkan penjelasan mengenai sesuatu hal atau benda, atau bisa merupakan penjelasan suatu pengertian. Itu bisa menggunakan kata tanya apa. Kemudian aspek di mana, yang kedua, menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat. Jadi dalam sebuah buku itu kejadiannya di mana, nah itu peristiwanya apa, kejadiannya di mana. Nah itu untuk memperoleh isi atau informasi yang ada di dalam buku. Aspek yang ketiga, kita bisa menggunakan kata tanya kapan. Kata kapan menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Nah, kapan kejadiannya itu terjadi. Nah, aspek yang berikutnya, yang keempat adalah siapa. Menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan atau pekerjaan. Nah, di
dalam bacaan nanti kalian akan tahu siapa yang dibicarakan di dalam bacaan tersebut. Kemudian aspek yang kelima yaitu aspek mengapa, untuk menunjukkan penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Nanti akan kalian tahu setelah Bu Sun jelaskan dalam sebuah bacaan. Dan aspek yang terakhir yaitu aspek bagaimana. Pertanyaan bagaimana itu menunjukkan keterangan cara atau proses atau penjelasan ciri-ciri atau juga penjelasan karakter tokoh. Jadi kalau di dalam bacaan itu ada yang menunjukkan keterangan cara, sebuah proses, sebuah cara, atau menjelaskan ciri-ciri sesuatu atau karakter tokoh, itu bisa dilihat dengan cara menggunakan kata tanya bagaimana. Sampai di sini anak-anak paham? Nah, agar kalian bisa lebih paham lagi, akan Bu Sun kasih contoh penerapan 6 aspek ini tadi. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 6 aspek ini digunakan untuk mencari sebuah informasi di dalam buku atau bacaan. Contohnya, bacalah contoh teks berikut ini. Perhatikan ya. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air meningkat. Ini pengertian banjir. Banjir termasuk salah satu bencana alam. Banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi sampah. Nah, ini sebab, gitu. Jika banjir terjadi, masyarakat yang tinggal di pinggir sungai kehilangan tempat tinggal. Ini merupakan akibat. Sebab akibatnya. Sekarang setelah membaca teks tersebut, teks ini, kita akan mendapatkan informasi sebagai berikut. Kita akan tahu isi informasinya dengan melalui aspek sebuah pertanyaan apa, siapa, dan mengapa. Nomor 1, banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air meningkat. Ini merupakan penjelasan tentang pengertian banjir. Nah, penjelasan ini bisa kalian ketahui dengan menunjukkan kata tanya apa. Apa pengertian banjir? Jawabnya, banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air meningkat. Jadi kata apa di sini untuk menjelaskan sesuatu hal. Ini. Nah, menunjukkan penjelasan mengenai sesuatu hal atau benda. Sampai di sini bisa dipahami? Kita lanjut ya. Yang kedua, banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi sampah. Ini, banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi sampah. Nah, ini masuk ke aspek apa? Banjir itu disebabkan oleh apa? Sampah. Nah, banjir dapat terjadi karena, ada kata karena, berarti pertanyaannya mengapa? Mengapa di sini untuk menunjukkan penyebutan alasan atau sebab dalam sebuah cerita. Nah, sini ini tadi sebab banjir apa? Nah, banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi oleh sampah. Penyebabnya banjir adalah sampah. Nah, di sini bisa menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa bisa terjadi banjir? Karena sungai dipenuhi dengan sampah. Tuh. Kemudian masih ada satu lagi, jika banjir terjadi, masyarakat yang tinggal di pinggir sungai kehilangan tempat tinggal. Di sini yang kehilangan tempat tinggal siapa, Dek? Masyarakat. Maka aspek yang bisa diajukan adalah kata siapa. Jadi masyarakat yang tinggal di pinggir sungai kehilangan tempat tinggal. Siapa yang kehilangan tempat tinggal? Masyarakat di pinggir sungai. Sampai di sini bisa dipahami? Iya, mudah-mudahan ya. Kita lanjut dulu biar semakin paham.
lebih jelas lagi. Sekarang menemukan yang B, pembahasan yang berikutnya yang B, yaitu menemukan 6 aspek informasi dari isi buku. Akan kami jelaskan lagi, sama sebenarnya dengan yang ini tadi ya, dan yang ini tadi jabarannya sama, namun ini lebih rinci lagi. Menemukan 6 aspek informasi dari isi buku. Ini di dalam buku kalian halaman 20, kalian buka ya, nanti kalian baca lagi. Saya baca dulu, nanti akan kita jelaskan ke 6 aspek ini. Buku yang berjudul Teman Baikku karya Julia Haberi ini mengisahkan persahabatan panda dan monyet. Tokoh panda memiliki sifat tenang dan sabar, sedangkan tokoh monyet bersifat sombong dan tidak sabar. Panda selalu berusaha mengalah terhadap sahabatnya, sementara monyet selalu ingin menang sendiri. Namun, inilah yang membuat persahabatan mereka terjaga. Coba kita telusuri pada paragraf yang pertama ini. Mengisahkan yang sudah di garis di warna beda ini ya. Mengisahkan persahabatan panda dan monyet. Buku yang berjudul Teman Baikku karya Julia Haberi ini mengisahkan persahabatan panda dan monyet. Jadi aspek yang bisa diajukan adalah pertanyaan apa, penjelasan tentang buku itu apa, yaitu tentang kisah persahabatan panda dan monyet. Jadi yang dijelaskan oleh buku ini apa, yaitu persahabatan panda dan monyet. Kemudian ada lagi enggak? Tokoh panda memiliki sifat, ini karakter, sabar, tenang, sedangkan tokoh monyet bersifat sombong, tidak sabar. Nah, sekarang siapa tokoh di sini? Tokohnya siapa? Jadi pertanyaan aspeknya yang bisa diajukan adalah siapa? Pertanyaan siapa? Penjelasan tokoh di dalam buku tersebut. Siapa tokohnya? Tokohnya adalah panda dan monyet. Jadi paragraf yang pertama ini ya, informasi yang bisa digali adalah apa, menggunakan kata tanya apa, dan siapa. Apa yang dijelaskan dan siapa tokoh yang dijelaskan di dalam bacaan tersebut. Kita lanjut paragraf yang kedua. Pada hari pertama musim semi, panda dan monyet berpetualang menuju pegunungan. Monyet ingin segera sampai di tepi sungai. Monyet pun menantang panda bertanding. Panda pun terpaksa menyetujuinya. Dengan angkuhnya, monyet melompat meraih cabang pohon dan berkata lantang, "Aku akan kalahkan kau." Monyet meledek panda yang menurutnya lamban. Namun panda tetap tenang, berenang ke dalam sungai walaupun kedinginan. Dengan penuh kesabaran, panda terus menelusuri sungai. Nah, di paragraf kedua ini kira-kira informasi apa yang bisa kita gali? Pada hari pertama musim semi, berarti menunjukkan kata keterangan waktu. Maka kata tanya yang bisa kita gunakan adalah kapan. Jadi penjelasan waktu dalam buku. Waktunya kapan? Pada hari pertama musim semi. Tempatnya di mana? Di tepi sungai. Nah, ini pertanyaannya di mana? Penjelasan di dalam buku adalah di tepi sungai. Jadi di paragraf kedua ini yang informasi yang bisa kita gali adalah keterangan waktu dan keterangan tempat. Kapan dan di mana. Begitu seterusnya. Pada paragraf ketiga, karena terlalu tergesa-gesa agar bisa menang dari kawannya, monyet pun terjatuh ke dalam sungai hingga menggigil kedinginan. Panda yang melihat hal itu tak tinggal diam. Meskipun sedang bertanding, panda tetap setia kawan. Panda pun menolong sahabatnya dengan
cara memeluk monyet dan membawanya berenang ke tepi sungai. Monyet amat malu. Monyet pun meminta maaf pada panda karena telah egois. Akhirnya mereka kembali menjadi sahabat baik. Nah, paragraf yang ketiga ini, apa informasi yang bisa kita gali, yang kita peroleh? Nah, karena, kalau ada kata karena, itu berarti menunjukkan kata pertanyaannya menggunakan pertanyaan mengapa. Karena sebab, yaitu penjelasan tentang sebab kejadian. Mengapa? Penjelasan alasan dalam buku, yaitu karena terlalu tergesa-gesa agar bisa menang dari kawannya, sehingga monyet jatuh ke dalam sungai. Kemudian informasi yang kita gali, yang kita dapatkan lagi di paragraf yang terakhir ini apa? Dengan cara bagaimana monyet ini menolong panda menolong monyet? Dengan cara menjelaskan pertanyaan, mengajukan pertanyaan bagaimana. Jadi bagaimana itu penjelasan keterangan cara di dalam buku. Ya, bisa dipahami anak-anak ya? Iya. Jadi di paragraf keempat ini untuk menggali informasi kita menggunakan kata mengapa dan bagaimana. Bisa dimengerti anak-anak? Insya Allah ya, mudah-mudahan ya sayang ya. Ya, nanti bisa kalian baca kembali di dalam buku kalian. Kita lanjutkan dulu ya. Untuk yang terakhir, yang berikutnya adalah mengklasifikasikan informasi yang disajikan di dalam buku. Mudah-mudahan dalam menemukan 6 aspek tadi, mencari informasi di dalam bacaan dengan mengajukan pertanyaan apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, kalian mudah-mudahan bisa menerapkannya di dalam sebuah bacaan. Nah, nanti kalian bisa belajar sendiri di halaman berikutnya ya. Halaman 21 itu ada kuis, ada pembelajaran, bisa kalian pelajari. Oh, ini kita bahas sekalian ya, Dik? Oh, tidak. Jadi kalian nanti bisa pelajari di halaman 21 ya, untuk memperjelas yang B tadi. Sekarang yang C, mengklasifikasikan informasi yang disajikan dalam buku. Bacalah informasi dari buku berikut. Buku ini berisi cerita ya, nanti kita baca, kemudian kita cari, kita golongkan informasi apa yang ada di paragraf ini dengan menggunakan aspek apa, pertanyaan apa. Buku ini berisi cerita persahabatan antara Joli, si peternak, dengan ternak-ternaknya. Suatu hari di peternakan Joli segala sesuatu tidak berjalan seperti biasanya. Sapi memperoleh makanan yang tidak seperti biasanya. Domba tak bisa pulang karena tak ada yang menjemput. Si angsa terkunci dalam pagar dan tak bisa keluar. Joli, si peternak, kelelahan karena tak sanggup mengurus peternakannya. Namun, ternak lainnya pun membantu Joli untuk mengatasi masalah pada hari itu. Nah, itu paragraf pertama. Apa yang diperoleh dari informasi yang diperoleh apa di dalam paragraf yang pertama ini? Kira-kira apa? Informasi apa? Sesuatu yang dijelaskan di sini adalah apa? Yaitu tentang persahabatan Joli dengan ternak-ternaknya. Maka yang bisa diajukan aspeknya apa? Aspek apa? Pertanyaannya apa yang disajikan dalam buku tersebut? Yaitu persahabatan peternak dengan ternak-ternaknya. Peternak tadi siapa? Joli. Nah, itu di paragraf 1. Sekarang yang paragraf 1 yang informasi yang kedua apa? Si angsa dan sebagainya, namun ternak lainnya pun membantu Joli untuk mengatasi masalah. Nah, ini bisa kita lihat mengapa tokoh utama di dalam cerita tersebut. Mengapa Joli tidak bisa mengatasi permasalahan yang ada di peternakannya? Karena Joli terlalu lelah di sini.
Nih, joli. Nah, di paragraf yang kedua, joli memahami keinginan dan impian hewan ternaknya, yaitu bisa terbang dan berkelana di udara. Joli si peternak pun berusaha membuat pesawat sederhana. Kemudian, joli menerbangkan ternaknya satu persatu untuk merasakan indahnya berkelana di udara. Para ternak pun merasa bahagia. Di paragraf kedua ini, informasi yang kita peroleh adalah joli, ya. Jadi joli bisa membahagiakan ternak-ternaknya. Jadi yang bisa kita peroleh adalah siapa. Kata siapa tokoh yang membuat bahagia di dalam bacaan tersebut pada paragraf kedua. Siapa? Yaitu joli. Jadi sudah jelas ya, pada paragraf kedua ini yang bisa kita gali dengan menggunakan aspek siapa. Siapa yang bisa membuat bahagia ternak-ternaknya? Yaitu joli. Nah, dari sini kalian mungkin lebih bisa memahami. Jadi untuk menggali informasi di dalam sebuah bacaan, kalian bisa menggunakan kata 6 pertanyaan tadi. Bisa menggunakan kata apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, ya, mengapa. Nah, itu bisa kalian terapkan di situ, mana yang sesuai. Nah, dari situ nanti kalian akan mengetahui isi dari bacaan tersebut, informasi apa yang disampaikan di dalam bacaan tersebut. Nah, sebenarnya hanya itu anak-anak isinya, yaitu pembelajaran ini tujuannya adalah mencari informasi di dalam buku. Buku itu informasinya banyak sekali, beraneka ragam. Nah, untuk memudahkan kalian untuk mengetahui isi informasinya, itu bisa dibantu dengan menggunakan kata tanya. Apa, mengapa, bagaimana, di mana. Nah, itu tadi ada 6 aspek. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan 5W1H. Ya, itu sudah dijelaskan ya. Dan kalian bisa memahaminya agar kalian bisa paham lebih. Kalau ada kesulitan, bisa kalian baca lagi buku kalian, itu sudah dijelaskan secara rinci. Nah, sekarang pembelajaran untuk informasi, penyampaian informasi sudah selesai. Tugas kalian adalah mengerjakan latihan ulangan tema 2 halaman 26, 27, 28. Di situ ada A, B, dan C. Kalian kerjakan semampunya ya anak-anak ya. Bisa melihat buku. Nah, waktu yang Bu Sun berikan 1 minggu sampai minggu depan. Nah, jadi tidak harus 1 hari dikumpulkan, enggak. Ada waktu 1 minggu. Bisa kalian cicil setiap hari ya, tidak apa-apa. Tapi jangan tidak mengirim ya dek ya, karena itu nanti akan khusus nilai juga, gitu ya. Terima kasih, sampai di sini pembelajaran kali ini, pagi hari ini. Mudah-mudahan yang Bu Sun sampaikan bisa membantu kalian belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.